Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk mengambil alih acara dalam hal ini seminar. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya dipercaya kembali oleh panitia, untuk kedua kalinya oleh para panitia Forsila untuk menjadi moderator seminar. Pada tahun lalu seminar yang diadakan bertema narkoba ya kalau tidak salah, yang bekerja sama dengan BNN Kota Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya juga dipercaya untuk membantu memoderatori seminar ekonomi yang bertajuk Membangun Santri dan Bangsa yang Kompetitif dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Sebelum memulai seminar kali ini, mungkin langsung saja kita mengundang para narasumber kita yang akan menjadi pembicara dalam seminar kali ini. Kepada Kiai Fahad dan juga Kang Ali dipersilakan. Selamat sore Kang Fahad dan Kang Ali. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari kedua pembicara kita pada sore kali ini. Yang pertama adalah Kiai Fahad Ahmad Syadat yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 November 1978 dan bertempat tinggal di Buntet Pesantren Cirebon. Riwayat pendidikan SDN Pertapada Kulon, MTS Putra 1 Buntet Pesantren, kemudian Man Buntet Pesantren, STIN Cirebon, YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan UIN Bandung. Pendidikan non formal pelatihan ekonomi syariah internasional Jakarta. Riwayat organisasi OSIS MTS, OSIS Man Buntet, Senat Mahasiswa, Lembaga Perekonomian NU, dan MES Masyarakat Ekonomi Syariah, dan juga IAEI Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Riwayat pekerjaan beliau adalah Kepala Sekolah SMK NU Mekanika Buntet Pesantren Cirebon, dan juga guru dan wakil Kepala Sekolah Manu Putra Buntet Pesantren Cirebon, serta Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UNU. Moto hidup, jangan pernah berhenti belajar. Dan yang selanjutnya adalah pembicara kita, Kang Ahmad Ali Hashim, lahir pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 1985 di Cirebon. Beliau berasal dari Buntet Pesantren Cirebon. Riwayat pendidikan formal Manu Putra 2003, UIN Jakarta 2003, dan UI 2015. Non formal, pendidikan non formal, Pondok Pesantren Lirboyo Al-Falah Tulungagung. Riwayat organisasi IPNU, riwayat pekerjaan peneliti antropologi budaya Nusantara UI, Mentari International School Bintaro, dan moto hidupnya adalah setiap pembaca adalah pemimpin. Ya, itulah sedikit pengenalan ya tentang kedua pembicara kita pada sore kali ini. Sebelumnya untuk menghimbau kepada seluruh peserta seminar untuk tidak membuat keributan ya, agar kita bisa dengan baik menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore kali ini. Baiklah, sesuai dengan temanya yaitu membangun santri dan bangsa yang kompetitif dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Kita telah ketahui bahwa Indonesia sudah mungkin hampir 30 tahun ya berkecimpung masuk dalam arus liberalisasi. Keniscayaan atau liberalisasi menjadi sebuah keniscayaan ketika negara tersebut bergantung kepada organisasi dunia, organisasi keuangan dunia seperti Bank Dunia dan Bank Internasional. Dan Indonesia sendiri pada tahun 1997 dan 1998 ketika mengalami krisis ekonomi, Indonesia pada saat itu mungkin meminjam
meminjam bantuan kepada Bank Dunia, kepada organisasi dunia, dan akhirnya menyeret Indonesia kepada arus liberalisasi. Tapi apakah dengan adanya arus liberalisasi tersebut Indonesia bisa menjadi aktor liberalisasi, aktor perdagangan, atau justru menjadi pasar semata? Sedangkan apalagi pada tahun 2015 ini sudah diadakan masyarakat ekonomi Asia yang mungkin nanti kita akan mendengarkan penjelasannya. Dan untuk lebih spesifik, apakah para santri dalam hal ini bisa menjadi siap menghadapi liberalisasi dan perdagangan bebas tersebut? Dan ini sangat menarik sekali ya Kang Farhan dan Kang Ali, karena para santri temanya mengenai ekonomi dan targetnya adalah para santri, yang kita tahu bahwa para santri mungkin di pesantrennya, di sekolahnya lebih banyak mempelajari tentang ilmu agama. Dan dengan diadakannya seminar ini, Forsila dalam hal ini berupaya untuk membuka mata para santri bahwa memang selain ilmu agama, kita juga harus melek realita bahwa kita tinggal di negara yang sudah menjalani liberalisasi tersebut. Maka dari itu kepada para santri sangat lebih baik jika mendengarkan secara seksama tentang apa itu liberalisasi, apa itu perdagangan bebas, apa itu pasar bebas, dan apa itu masyarakat ekonomi ASEAN. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari pemateri kita yang pertama, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita masih bisa berkumpul. Itu semua karena rahmat Allah. Alhamdulillah, kita puji syukur karena nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang pertama, saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada Forsila yang sudah menyelenggarakan acara yang begitu luar biasa, dan saya yakin insya Allah Forsila dengan melakukan semua ini insya Allahnya akan memberi efek yang positif, memberi dampak yang positif, terutama bagi santri atau santriwan, santriwati yang insya Allah saya ini barangkali ada yang ingin kuliah atau ingin melanjutkan yang lain ke daerah Jakarta, sudah ada wadahnya untuk melanjutkan ke sana. Dan mungkin saat ini juga saya mewakili, saya dikatakan keluarga besar Buntet lah, mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Forsila yang saya tahu setiap tahun sudah menyelenggarakan acara. Ini adalah salah satu wujud bakti santri kepada daerah yang dulunya dia menuntut. Karena dulu kata kiai saya, kalau yang namanya pondok itu ya sama rumah. Jadi kalau santri itu rumahnya ada dua, satu rumah yang di sana dan satu rumah yang di pondok. Itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Kebetulan hari ini saya diminta untuk memberikan materi tentang ekonomi. Sebenarnya kalau memberikan materi ekonomi, kalau dipanggilnya kiai nggak pantas. Kalau materinya tentang agama ya pantas.
kalau kiai itu sedikit makan, sedikit tidur. Kalau saya sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Makanya beda kalau saya sama kiai. Bedanya di situ. Tapi ternyata kalau saya lihat, ternyata Fursila itu murid saya semua. Sayanya ngerasanya masih Ibnu. Ternyata sudah Dewan Surya yang dulu. Waktu nggak terasa, Masya Allah, saya dengan Kang Ali ini dulu beliau nggak terasa, ternyata beliau cerita, saya udah 12 tahun loh, Masya Allah, iya ya. Saya ngerasanya masih sepantar sama Kang Ali. Ternyata sudah 12 tahun yang lalu. Ya itulah. Dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Ivana itu sangat betul sekali, bahwa memang santri itu lebih fokus untuk belajar ilmu agama. Itu memang harus. Tapi realitasnya selesai mondok, Anda itu akan memasuki hidup yang sebenarnya. Agama adalah sebagai fondasi dasar. Agama adalah sebagai track kita untuk menjalani hidup, agar hidup itu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Paling tidak kita tahu batasan. Kalaupun kita lewat, ya lewat sedikit, karena tahu bahwa itu sudah lewat dari batasnya. Tanpa fondasi agama, jelas hidup ini tidak akan beres. Karena agama itulah pegangan atau fondasi kita untuk melakoni hidup ini. Saya diminta untuk memberi materi tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Sebenarnya lebih tepat ada istilah AFTA, ASEAN Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas, perdagangan bebas kawasan ASEAN. Nah itu ya sebenarnya itu teori lah, teori. Artinya teori, Anda pun bisa cari informasi tentang AFTA atau MEA. Yang ingin saya sampaikan di sini pada intinya bahwa awal mula dari MEA atau AFTA itu berangkat dari bentuknya di kawasan Eropa. Ada namanya Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE kalau bahasa kita ini. Dan itu akhirnya mencetuskan satu mata uang global Eropa, yaitu namanya Euro. Biarpun nyatanya di Eropanya sendiri tidak semua negara Eropa mau bergabung. Contoh kayak Inggris, UK itu tidak mau untuk bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Dia tetap berdiri sendiri, tidak mau gabung. Dan juga beberapa negara Eropa yang lain. Nah, ASEAN itu dibentuk, salah satu fungsinya adalah untuk kerjasama ekonomi. Melihat Eropa sukses, akhirnya tercetuslah, kenapa kok kita tidak mencoba gitu. ASEAN mencoba seperti masyarakat Eropa. Sebenarnya memang ASEAN ini kultur budayanya itu hampir semuanya sama. Dari mulai Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Laos, Kamboja dan lain-lain, itu semuanya hampir kulturnya sama. Karena memang masih satu daerah. Karena daerah itu saling berdekatan. Mungkin Kang Ali yang orang sosial budaya mungkin bisa lebih ini nantinya. Cuman artinya dari kita lihat orang Malaysia itu ya isinya orang Indonesia. Ya iya, mau apa lagi, orang mana lagi, sama. Paling ditambah pendatang dari etnis Tionghoa, etnis India. Intinya kan sama, rumpun Melayu. Sebenarnya kalau ingin lebih ini lebih mudah secara logika. Tapi sebenarnya kalau orang punya watak yang sama itu lebih sulit disatuin sebenarnya. Kakak adik itu sulit biar satuin kadang-kadang. Karena kakak adik itu punya watak yang sama ataupun satu ini yang sama, cuman
lebih sulit akur kalau kakak adik itu. Nah sama sebenarnya Indonesia dengan Malaysia saja itu dari dulu sampai sekarang yang sulit sekali untuk akur. Entah itu sebabnya karena timnas atau karena apalah itu. Tapi yang pasti ada saja. Nah ini masyarakat ASEAN itu ketika krisis global dimulai dari krisis di Amerika dengan insiden istilah kredit perumahan, itu awal krisis global setelah tahun 98. Itu 98 itu adalah krisis ekonomi global, ekonomi moneter. Cuman itu hanya terjadi di kawasan ASEAN dan juga beberapa negara Asia. Tahun 2003 itu terjadi krisis global yang luar biasa. Negara ASEAN adalah negara yang tahan banting. Ya, negara ASEAN itu negara yang tahan banting, luar biasa. Ketika negara Amerika krisis moneter yang luar biasa, Eropa pun demikian. ASEAN itu tidak mengalami krisis moneter, terutama Indonesia. Ini yang luar biasanya. Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi, hanya di bawah BRICS. BRICS itu Brasil, Rusia, India, Cina. 4 negara poros kekuatan ekonomi baru setelah Amerika, Eropa, dan Jepang. Setelah poros Amerika, poros Eropa, poros Jepang, muncullah negara baru yang namanya BRICS. Brasil, Rusia, India, dan Cina. 4 kekuatan ekonomi baru yang mulai mempengaruhi perekonomian dunia. Nah dari situ muncullah kekuatan baru, yaitu Indonesia. Ketika pertumbuhan ekonomi Amerika defisit 2%, Indonesia malah naik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ada di rentang 5,5% sampai dengan 6%. Jokowi mengajukan tahun ini 6,5%. Cuman oleh pengamat ekonomi dan BI itu menyatakan terlalu berat untuk 6,5%. Tapi itu sudah luar biasa. Kita memang masih jauh dengan Cina yang pertumbuhan ekonominya mencapai 2 digit, 14% pertumbuhan ekonomi Cina. Rusia itu 12%, India itu 9%. Itu memang menjadi poros kekuatan ekonomi baru. Tetapi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di beberapa negara ASEAN pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama. Malaysia pun mengalami pertumbuhan, Singapura pun mengalami pertumbuhan, juga negara-negara yang lain, Thailand pun mengalami pertumbuhan. Dan ketika krisis ekonomi global 2003 sampai dengan 2010, negara ASEAN adalah negara yang paling aman, tidak terpengaruh. Karena memang negara ASEAN sudah mengalami tahun 2008 krisis ekonomi yang luar biasa. Waktu itu krisis moneter, sebabnya karena bidang moneter, keuangan. Kalau di Amerika krisis global terjadi awal itu karena krisis kredit macet perumahan, itu awalnya. Karena tingkat pembiayaan yang terlalu tinggi, ternyata tingkat pengembalian yang rendah, hingga akhirnya terjadi kredit macet. Nah kalau sudah eyangnya ekonomi macet, ya dunia macet semua. Ya karena mata uang dunia itu pakainya dolar. Negara manapun itu semua pakainya dolar untuk perdagangan internasional. Malah ada lelucon, mungkin di akhirat pun mata uangnya dolar. Ya karena begitu pengaruhnya dolar terhadap perekonomian. Oh Indonesia saja, yang kita tinggal di Indonesia, Kang Ali atau saya mau haji, itu bayarnya nggak pakai rupiah, pakainya dolar. Berapa biaya haji sekarang? Oh 3.480 US dollar. Tidak pakai rupiah. Tidak pakai rupiah, standar harganya itu adalah dolar. Nah ketika di Amerika mengalami krisis 2003, maka otomatis seluruh perekonomian dunia mandek, kecuali Indonesia. Ini yang luar biasa. Apa pertanyaannya? Kok bisa Indonesia itu menghadapi krisis yang begitu luar biasa? Gampang. Fondasi utama ekonomi Indonesia adalah kelas menengah. Itu yang jadi masalah.
Sedangkan kelas menengah tidak terpengaruh oleh global. Nah, orang jualan cipeng kan nggak ada pengaruhnya sama ekonomi Amerika. Nah, iya, mau krisis mau enggak, santri cipeng nomor 1. Iya, biarpun sekarang isu di luar harga apel Amerika itu mengandung bakteri, wah santri nggak ada masalah, kersem makannya. Nggak ada pengaruhnya, apel mau harga berapapun, mau ada bakteri atau enggak, nggak ada masalah, kita makannya kersem. Kekuatan ekonomi menengah inilah yang menjadi fondasi utama. Kenapa ekonomi Indonesia ketika menghadapi krisis global itu tidak terkena imbasnya? Tetapi memang disinilah terjadi kekhawatiran oleh pemerintah, hingga sempat ada terjadi kasus yang mencuat, kasus Senturi namanya. Kasus Senturi itu awalnya adalah kekhawatiran Bank Senturi mengalami pilot karena terjadi krisis global. Kenapa? Karena kalau Senturi itu simpanannya kebanyakan bermata uang asing. Jadi orang yang nyimpen uang di Bank Senturi itu mayoritas bukan uang rupiah. Mayoritas yang nyimpen uang di Bank Senturi itu dalam mata uang asing. Nah, ketika krisis global itu terjadi. Makanya dalam kehidupan kita nggak ada pengaruhnya. Dolar mau 10.000, 20.000 nggak ada pengaruh. Pengaruhnya ya tahunya kalau harga mahal. Kenapa mahal? Dolarnya naik. Mana nggak ada hubungannya. Masa nasi lengko dengan dolar itu nggak ada pengaruh. Itu inflasi namanya. Ya kalau itu inflasi. Kelas menengah di Indonesia itu mayoritas dan pertumbuhannya luar biasa. Dan ketika tahun 80 sampai tahun 90, kelas menengah di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih hanya 9% sampai dengan 20%. Sekarang 2014 sesuai data BPS yang terbaru itu sudah 52%. Pertumbuhan kelas ekonomi menengah yang luar biasa. Nah inilah dijadikan basis kenapa ekonomi Indonesia siap dalam menghadapi krisis ekonomi global. Dan kita sudah lewat krisis global sudah lewat. Nah, kasus yang barunya sekarang yang akan kita bahas sekarang adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area, atau masyarakat ekonomi ASEAN. Masalah? Mungkin. Tidak masalah? Ya nggak masalah. Tergantung kita aja mau menempatkan posisinya di mana. Kalau mau kita anggap ini masalah, ya masalah. Mau dicari, ya ada aja. Apa yang nggak ada masalahnya? Semua hal kalau dicari masalahnya, ya ada. Nah, tugasnya seminar itu nyari masalah. Iya. Nah, nanti hasil seminarnya gimana? Seminarkan lagi. Nggak ada hasilnya seminarnya nanti diseminarkan lagi. Nah, cuman dari seminar itulah kita menambah wawasan, paling tidak sharing lah, kita berbagi. Oh iya, jadi santri itu nggak ngerti hanya ngerti nafsu sorof, juga gayanya ngerti AFTA. Gayanya kayak gitu. Karena kalau ditanya AFTA ya lali, lupa lagi gitu. Ingatnya ketika di sini. Kenapa? Ada tulisannya teman-teman. Kita lihat di proyektor, coba dari awal lagi, bentar, dari awal. Nah itu ASEAN Free Trade Area. Di belakang lihat ya. Kelihatan apa ya? Tulisannya. Kalau nggak kelihatan ya sudah, mau gimana lagi, memang nggak kelihatan. Sekedar nanya saya juga kan. ASEAN Free Trade Area itu merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN dalam satu kawasan bebas perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi
Sebenarnya ini paling utamanya, kenapa masyarakat ekonomi ASEAN itu dibuat untuk bergaining. Ngerti enggak bergaining? Orang tahu, orang tahu ya. Sebenarnya untuk posisi bergaining, posisi tawar kawasan ASEAN. Sekali lagi, tadi saya bilang poros kekuatan ekonomi itu sebenarnya hanya terpusat pada 3: Amerika, Eropa, Jepang. Kekuatan ekonomi cuma itu. Dunia itu ekonominya diatur oleh 3 ini: Amerika, Eropa, Jepang. Ekonomi itu cuma itu, sumbernya hanya itu. Nah sekarang ASEAN ingin membuat masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuannya adalah untuk posisi tawar, untuk bergaining. Jangan sampai kawasan ASEAN itu yang tadi dibilang oleh Mbak Ivana hanya sebagai konsumen toh gitu. Nah iya kan, apalagi anak muda sekarang gitu. Apapun kalau judulnya baunya kebarat-baratan itu kan keren. Kalau makannya di warteg ya umpetan, ngumpet. Iya, tapi kalau makannya dibentangi, teman nggak lihat tuh dipanggil. Sekedar kasih tahu gitu, kalau saya lagi makan di sini. Kenapa? Karena kita terlalu bangga dengan produk barat. Mau cocok mau enggak ya terserah. Pokoknya yang penting barat. Padahal Indonesia adalah salah satu negara dengan budaya yang luar biasa. Ya. Makanya kita harus cinta. Tadi saya suka dengan puisi yang ini oleh Syakir. Ya, itu kan kita lupa dengan identitas negara sendiri. Iya. Kenapa? Ya itu. Makanya sekarang itu orang Indonesia kalau nggak ke barat-baratan ke Arab-Araban. Iya. Ya, sekarang tuh gitu. Padahal kita punya budaya sendiri dan itu harus bangga. Iya. Apa bedanya orang pakai gamis sama pakai sarung? Ya sama. Nggak lantas nanti yang pakai gamis masuk surga, yang pakai sarung enggak itu. Enggak. Itu kan hanya sekedar pakaian. Rasulullah dulu pakai gamis ya karena lahir di Arab. Iya, kalau lahirnya di Amerika mungkin pakai levis. Oh iya, perkaranya kan hanya beliau lahir di mana. Lantas enggak orang bergamis itu akan lebih islami dengan orang yang tidak bergamis. Oh jidatnya hitam wah sujud. Oh dalam hadisnya Nabi saking seringnya sholat itu bukan jidatnya yang hitam, kakinya yang bengkak, bukan jidatnya yang hitam. Oh jidatnya hitam gampang dokter-dokterin dia tusuk-tusuk bukan ini. Itu salah kaprahnya di situ. Nah ini ASEAN itu awalnya adalah untuk bergaining, posisi tawar, agar kita di kawasan ASEAN itu tidak hanya menjadi pemain, pembeli atau konsumen toh. Tapi kenapa kalau kita bisa memproduksi, kenapa tidak? Sekali lagi saya ingin ngomong, Indonesia itu adalah negara yang luar biasa. Orang Indonesia itu super kreatif. Orang Barat nggak kepikir, orang Indonesia kepikir. Banyak profesi yang di Indonesia ada, di Amerika, di Eropa nggak ada. Nggak ada. Nah iya, orang jualan jamu di Amerika nggak ada. Iya. Orang jualan nasi goreng ini enggak ada. Di Amerika itu makanan isinya cuma itu toh. Kamu main ketaki, nasi, ayam sudah. Di Indonesia ayam itu kan di apa segala. Goreng, masak, panggang. Untung gak hidup-hidup. Semuanya ada. Itu saking kreatifnya orang Indonesia. Barang bekas saja jadi kok di Indonesia, jadi duit itu. Apapun judulnya, jadi duit itu orang Indonesia. Lihat bambu jadi
jadi duit, melihat kayu jadi duit, melihat bongkaran bangunan jadi duit, apapun yang dilihat jadi duit. Nah, Indonesia itu belum berbicara bahwa kita Indonesia itu negara yang kaya dengan sumber daya alam. Ini sih yang real saja, yang real. Makanya bersyukurlah kita ya hidup di Indonesia, karena kata orang Jepang, Tuhan itu menciptakan Indonesia dalam keadaan tersenyum. Iya, karena alamnya yang begitu luar biasa, sumber daya alamnya yang luar biasa. Makanya Anda sekalian yang masih muda, gak usah keder, gak usah gimana, bahwa kita bisa fight, kita bisa bertaing atau bertarung dengan negara lain. Kita siap kok. Saya selalu beri kepastian kalau dalam sebuah seminar apapun, siap gak gitu? Oh siap, kenapa enggak? Wong perkaranya siap nggak siap memang harus siap. Dan saya yakin santri itu punya modal untuk menjalani persaingan kayak apapun. Iya. Permasalahan orang hidup itu cuma 3. Gak enak makan, gak enak tidur, gak punya uang. Itu cuma itu permasalahan hidup itu. Bagi santri 3-tiganya gak ada masalah. Iya kan? Gak punya uang umpamanya. Bagi santri gak punya uang itu bukan masalah. Iya, santri itu kan sehari senang 29 hari merana. Oh, tapi buktinya 3 tahun, 6 tahun kan selesai. Orang masalah buat kita nggak ada masalah. Selama warung itu masih boleh untuk mencatat, hidup nggak ada masalah. Selalu ada solusinya. Yang kedua, orang itu masalah itu nggak bisa tidur, hingga ada suatu penyakit namanya insomnia. Itu sampai harus terapi, dikasih obat. Nah kalau santri kan kebalikannya, nggak bisa bangun. Nah, iya, di Jepang ya, itu banyak sekali kasus terjadi orang itu meninggal dikarenakan terlalu lelah. Kenapa? Nggak bisa tidur. Dengan aktivitas yang padat dan lain-lain, itu sampai nggak bisa tidur. Akhirnya sakit mati. Penyakit nggak bisa tidur itu sudah menjadi suatu masalah sekarang. Kenapa? Karena ternyata orang yang kurang tidur itu akan menimbulkan efek penyakit yang luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya ke kita yang santri, ketika orang bermasalah dengan tidur, kita bermasalah dengan bangun. Bangunnya kita itu karena dibangunkan. Kalau nggak dibangunkan ya lewat terus. Mungkin kalau kebakaran selesai baru bangun nanya ada apa gitu. Itu kan nikmat sekali, Masya Allah. Karena santri itu dimanapun, kapanpun, saat apapun, posisi dan bagaimanapun, asal ada bisa serojol sedikit, sudah. Nah salam. Itu bagi sebagian orang masalah. Yang ketiganya, tidak enak makan. Masalah itu bagi sebagian orang. Buat santri, tidak ada masalah. Daun kasih air jadi sudah lalu ya. Oncom tahu tempe terus mutar-mutar, tempe digoreng, dipotong, digoreng, dipepes. Intinya ya oncom-oncom. Iya kan? Hidup 6 tahun selesai. Nah itu, makanya saya yakin yang namanya santri itu fight, siap untuk bersaing, baik dalam tataran ekonomi ASEAN maupun dalam tataran. Selamat datang, terima kasih. ASEAN sekali lagi, ini adalah sebuah
apa namanya kawasan yang memang siap untuk menghadapi era persaingan global. Lanjut, punten. Mas, lanjut. Nah itu di bagian bisa kita lihat ditandatangani oleh beberapa negara ASEAN. Sekarang sudah ada Timor Leste masuk ya ke dalam kawasan ASEAN. Dan dari dulu ketika Timor Leste merdeka, satu hal yang paling saya takutkan adalah timnas kita kalah. Itu yang dari dulu paling saya khawatirkan, dan itu terjadi kosong-kosong. Saya sudah makelap itu, guys. Sudah kosong-kosong, nggak tahu 3 tahun yang akan datang, itu yang paling saya khawatirkan. Lanjut. Oke. Kita bisa lihat bahwa kawasan ASEAN itu banyak sekali keunggulan yang tidak ada di negara-negara lain. Tinggal bagaimana itu bisa mengoptimalkan itu saja. Makanya peranan pemerintah dalam menghadapi AFTA atau masyarakat ekonomi ASEAN itu sangat diperlukan sekali. Karena bukan hanya dari kita, tapi yang paling penting itu adalah peran pemerintah. Saya yakin sekali lagi Indonesia sangat siap untuk menghadapi itu. Hasil penelitian sosiologi yang Ali, katanya anak Indonesia itu 17% terlahir dalam keadaan jenius. Itu tertinggi itu, 17%. Anak Indonesia 17% itu terlahir jenius. Nggak tahu, di atas pinter mungkin jenius itu 17%. Kita kalah hanya oleh Israel. Israel itu hampir 30% penduduknya lahir dalam keadaan jenius. Nah, tidak aneh. Makanya di dunia, kenapa Palestina sama Israel perangnya nggak selesai-selesai? Kan orang pinter ribut. Kalau orang pinter ribut itu paling susah didamaiin. Di Israel itu dari 1000 penduduknya itu 900-nya bergelar doktor. Iya. Palestina yang kita tahu katanya miskin perang, dari 1000 penduduknya itu 200-nya bergelar doktor. Indonesia dari 1000 orang itu hanya 16 yang bergelar doktor. Iya. Bayangkan, Palestina tiap hari perang, dari 1000 penduduknya 200-nya bergelar doktor. Indonesia dari 1000 hanya 16 yang bergelar doktor. Makanya saya yang begini aja laku untuk isi seminar sana sini, karena nggak ada lagi. Iya, karena nggak ada lagi. Ya beruntung lah hidup di Indonesia gitu, ada untungnya. Lanjut. Nah ini kebijakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menempuh menghadapi kawasan perdagangan bebas ASEAN. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya mungkin sampai berdiri karena saya nggak lihat. Pertama, persiapan kebijakan pemerintah dalam menempuh ASEAN Economic Community. Yang pertama adalah produk industri yang berdaya saing lebih tinggi daripada negara ASEAN. Kedua, antara produk yang berdaya saing setara dengan negara ASEAN. Ketiga, kelompok produk yang mempunyai daya saing sedang. Keempat, kategori produk yang memiliki daya saing lemah. Kelima, kelompok produk yang berdaya saing sangat lemah. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menghadapi ASEAN Economic Community. Indonesia, sekali lagi, baik secara sumber daya manusia, sumber daya alam, atau apapun, itu sudah luar biasa. Wong di Indonesia itu mau nyari apa itu ada. Apa yang nggak ada? Kalau
Arab itu kaya karena minyak, di kita bukan hanya minyak, gas kita ada. Di Arab nggak ada emas, di kita banyak emas. Di Jawa apa lagi? Gede-gede emasnya. Ya, di Jawa itu paling banyak emasnya. Ada Mas Parto, ada Mas Jawa. Pemerintah jelas mempunyai sebuah kebijakan dalam menghadapi ekonomi ASEAN. Kita siap tidak siap memang harus siap, dan saya yakin kita siap. Buktinya banyak sekarang bisnis muda yang sudah mulai. Banyak wirausahawan muda. Bisnis properti di Indonesia itu dulunya hanya dikuasai oleh beberapa orang. Nah, iya, 1-2 orang itu saja. Sekarang pertumbuhan bisnis properti di Indonesia luar biasa. 70% pengusaha properti itu di bawah 30 tahun. Itu luar biasa sekali. Belum ditambah pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi keuangan. Sekarang banyak bermunculan koperasi atau baitul mal ataupun BPR atau apapun yang sekarang mayoritas yang mendirikan adalah anak-anak muda. Belum bisnis teknologi informasi. Jadi kita sangat siap sebenarnya, tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan peranan pemerintah untuk mendukung semua ini. Infrastruktur itu yang paling utama. Cina, kenapa pertumbuhan ekonominya luar biasa? Karena yang pertama disiapkan oleh pemerintah Cina itu adalah infrastrukturnya. Silakan. Nah, kalau di kita ini kan susah sekali. Proyek jalan Pantura itu nggak selesai. Iya. Borobudur itu dibuat 300 tahun. Tembok Cina itu 500 tahun. Jalan Pantura belum selesai. Nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai umur akhir. Nah iya, saya setiap tahun lewat Pantura. Kang Ali juga lewat Pantura. Nggak ada beresnya. Sini beresin, sini rusak. Ini beresin lagi, sini rusak. Terus aja. Sini rusak, sini rusak. Terus saja. Terus seperti itu nggak selesai. Lanjut. Nah ini 4 hal yang harus diantisipasi dalam ASEAN Economic Community. Implementasinya berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrialisasi di kawasan ASEAN. Ini yang harus dihati-hati. Indonesia itu mempunyai cadangan gas terbesar di dunia. Ya, memang minyak kita belum maksimal. Kita hanya bisa memproduksi 800 sampai 900 ribu barrel per hari. Tetapi kandungan gas, kandungan emas, kandungan timah, mangan, biskuit dan lain-lain itu luar biasa. Dan kita di Indonesia ada semua. Yang sangat dikhawatirkan ketika perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN atau AFTA ini terjadi, Indonesia hanya dijadikan sebagai pemasok energi saja, itu yang paling dikhawatirkan. Betul, memang produk andalan kita itu, tetapi yang dikhawatirkan kita hanya sekedar memanfaatkan hanya untuk itu. Kita hanya dimanfaatkan, diambil energinya saja, ya kan? Tetapi tidak mampu untuk bersaing yang lain. Ini yang harus diwaspadai. Tapi tidak usah paranoid juga. Artinya ini dibutuhkan kebijakan dan ketegasan pemerintah dalam mengambil sebuah sikap. Contoh kayak perpanjangan Freeport. Ini yang terlalaikan oleh kita, bahwa Freeport kemarin sudah mengajukan perpanjangan, padahal dalam suatu klausulnya Freeport boleh asal membuat smelter. Nah ini ternyata belum dibuat, tetapi pemerintah secara sembunyi-sembunyi seakan-akan gitu akan memperpanjang kontrak dengan Freeport. Ini juga harus diperhatikan karena Freeport itu luar biasa. Kata teman saya yang jadi manajer di sana, Freeport itu
24 jam, 30 hari, 365 hari, tidak pernah berhenti satu detik. Emas, tembaga, semuanya dieksploitasi yang luar biasa. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya dapat berapa persen? 1%. Iya. Sekarang agak mending naik 6. Awalnya kita hanya segitu. Nah ini kan bahaya. Yang kedua, melebarnya defisit perdagangan jasa seiring meningkat perdagangan barang. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Indonesia pertumbuhan ekonominya tinggi, termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi kenapa pengangguran di Indonesia banyak? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling besar adalah dari sektor keuangan dan sektor konsumsi, bukan dari sektor industri. Jasa, keuangan itu kan tidak membuka lowongan kerja, gitu loh. Dan juga konsumsi. Indonesia itu kan konsumsinya orang Indonesia itu luar biasa, latah. Oh iya, motor itu kan luar biasa. Hampir setiap rumah di Indonesia saya yakin punya motor, walaupun itu kredit semua. Ya, karena tingkat pembelian tunai di Indonesia untuk kendaraan bermotor itu hanya 1%. 99%-nya kredit. Jadi nggak usah nanya kredit ya mas, nggak usah nanya dong, 1% kok nanya, kece itu namanya. Melebarnya perdagangan jasa ini juga harus diperhatikan. Satu sisi memang bagus, sektor industri yang naik, sektor produksi yang naik, sektor barang yang naik, tapi jasa. Karena mau tidak mau perkembangan zaman, sekarang sektor jasa itu kan menjadi faktor yang luar biasa. Singapura, tahu Singapura? Tahu Singapura? Dari mana? Emang pernah ke sana? Oh, saya yakin enggak. Pernah dengar atau melihat di peta ya, ada negara namanya Singapura. Kalau saya alhamdulillah juga nggak pernah. Singapura menjadi negara yang luar biasa pertumbuhan ekonominya. Apa yang diandalkan oleh Singapura? Sektor jasa. Nggak ada pabrik di Singapura itu, nggak ada. Semua yang dijual oleh Singapura itu adalah sektor jasa. Indonesia kalau ingin mengirim minyak ke luar negeri itu harus melalui Singapura. Pedagang Indonesia bila ingin ekspor ke luar negeri itu harus melalui Singapura. Karena pintu gerbangnya untuk memasuki kawasan perdagangan global itu salah satunya harus melalui Singapura. Inilah hebatnya Singapura. Ya kan? Hebatnya Singapura di situ. Padahal Singapura itu dengan Cirebon nggak tahu besar mana. Iya, negaranya kecil, tapi sekarang negara Singapura semakin melebar karena lautnya dulu pakai pasirnya dari mana? Indonesia. Akhirnya pulau Indonesia yang pada tenggelam karena habis pasirnya buat orang di Singapura. Indonesia Singapurnya tambah luas, Indonesia nya pada hilang. Ini yang tadi bahayanya di situ. Sumber daya alam itu. Jasa bisa menjadi suatu faktor untuk mendukung pertumbuhan, tetapi juga bisa menjadi bumerang. Tergantung bagaimana kita mengelola itu. Nah sekali lagi, yang paling utama itu adalah peranan pemerintah, kebijakan pemerintah dalam mengambil sikap dalam menghadapi AFTA ini, ASEAN Free Trade Area. Siap tidak siap, sekali lagi kita harus siap. Perkaranya kan di sini. Ketiga, implementasi juga akan membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena akan berdampak membanjirnya tenaga kerja dari luar. Dengan dibukanya AFTA, tenaga kerja luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia. Pertanyaannya buat diri kita adalah siap tidak kita bersaing menjadi tenaga ahli dengan mereka? Itu pertanyaannya.
Yang sudah dimulai itu di sektor migas. Kebetulan ponakan saya di sektor migas. Kata dia, itu yang terjadi persaingan dengan tenaga ahli dari luar negeri, dari Malaysia, dari Thailand yang sudah mulai masuk menjadi tenaga kerja di Indonesia. Perawat, siap tidak perawat kita untuk bersaing dengan luar negeri? Ya kan? Karena kenapa? Karena gini, Indonesia itu salah satu negara yang tingkat pelayanan publiknya itu termasuk rendah. Iya. Di Indonesia itu yang pelayanan publiknya baik itu baru bank, ya kan? Apa namanya? Seluler, pelayanan seluler. Kalau yang lainnya masih standar. Pelayanan publik itu yang masih menjadi masalah buat kita. Nah ini kan siap tidak? Dan saya yakin sekali lagi Indonesia itu siap. Insya Allah siap. Orang Indonesia itu luar biasa. Saya yakin luar biasa. Banyak anak-anak muda yang kreatif, banyak anak-anak muda yang luar biasa. Nah ini kan menjadi potensi. Cuman menjadi PR utama sekali lagi balik laginya adalah pemerintah. Sumber daya kita siap, baik manusianya ataupun alamnya, tinggal kebijakan pemerintah untuk mendukung itu. Keempat, implementasi ASEAN ini akan mendorong masuknya investasi Indonesia ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN. Ini juga menjadi simalakama. Ya, ketika kita tidak siap untuk berinvestasi di dalam negeri, jangan sampai industri di dalam negeri itu murni dikuasai oleh asing. Ini yang paling bahaya. Sekali lagi, kebijakan pemerintah itulah yang harus berani. Jangan sampai semua sektor itu dikuasai oleh asing. Lanjut. Ini permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN 2015. Nah ini Anda bisa lihat dari sisi produksi dan integrasi ekonomi, kelemahan mendasar yaitu kemampuan produksi barang jadi, setengah jadi dan komponen yang menandakan kerapuhan struktur industri dalam negeri. Ini yang permasalahan. Kalau orang Indonesia itu pengennya praktis, jadi umpamanya timah. Sekarang ada kebijakan pemerintah tidak boleh ekspor timah mentah, harus jadi. Nah itu orang Indonesia pengennya praktis. Yang penting ada kirim, ya kan? Padahal itu akan membuat harganya murah. Coba kalau itu agak dikreasikan sedikit, gitu ya, maka nilai jualnya akan beda. Jangan masih barang gak jadi. Kalau sudah jadi itu punya nilai. Contoh, saya nanya dengan teman yang punya bisnis ukiran Jepara. Dia ngirim barangnya itu ke Afrika dengan ke Eropa. Saya nanya, sampean kalau ngirim barang ke sana itu sudah jadi? Oh belum, masih setengah jadi. Jadi sudah bentuk porsi tapi belum di-store, belum di apa, masih mentah dikirim ke sana. Nah nanti orang luar negerinya itu di-store. Ini entah mana yang lebih banyak untungnya ini, antara yang bikin jadi sama yang sekedar di-store. Iya, nah ini kan harus menjadi permasalahan kita. Kalau kita hanya mengirim barang setengah jadi atau belum jadi, maka nilainya rendah. Tapi kalau kita kirimnya barang yang sudah jadi, itu kan punya nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang harus diperhatikan. Dari sisi perdagangan, kita juga masih mengalami defisit neraca perdagangan. Ekspor dan impor kita masih nggak balance, nggak imbang. Dari sisi sektor jasa, Indonesia menghadapi daya saing tenaga kerja Singapura dan Malaysia. Kita tahu Malaysia dan Singapura andalannya itu adalah sektor jasa. Dari sisi produk pertanian akan menghadapi produk pertanian hortikultura Cina dan Thailand. Karena AFTA itu perjanjiannya plus Cina, makanya kita tidak siap akan menghadapi persaingan dengan Cina.
Sedangkan Cina itu kan luar biasa. Amerika saja keteteran menghadapi Cina. Ya, tapi kita insya Allah siap, ya kan, siap. Lanjut. Nah ini simpulan bahwa pemerintah harus kembali mengambil kebijakan proteksi dan pemberian fasilitas pinjaman kredit dengan bunga rendah atau sama sekali tanpa bunga kepada khususnya kepada pemilik usaha kecil menengah. Tadi yang saya sampaikan, basic ekonomi kita itu adalah kelas menengah, maka pemerintah harus lebih fokus kepada ekonomi menengah. Kalau pemerintah bisa menumbuhkan kelas ekonomi menengah, kita akan menghadapi persaingan dengan apapun, insya Allah kita siap. Iya, karena ternyata yang tahan batik itu yang kelas menengah. Menghadapi krisis apapun, sektor usaha menengah itu lebih siap. Lebih siap. Makanya pemerintah harus lebih fokus pada itu. Kemudahan untuk mengakses serta tepat sasaran untuk fasilitas pinjam meminjam. Anda pengen bikin bisnis, datang ke bank pasti ditanya bisnisnya apa, ya kan? Sulit di kita, aksesnya sulit. Tujuan kita nyari modal itu untuk bikin usaha, kok malah ditanya usahanya apa, ya kan? Nah ini kan PR untuk pemerintah. Memangkas pungutan liar, ini juga besar di kita. Pungli, penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang kegiatan industri, ya, yang tadi saya sampaikan, infrastruktur adalah faktor yang vital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Ya, mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Fuad tadi, bahwa Indonesia adalah negeri yang luar biasa, begitu ya. Perkembangan ekonominya juga cukup pesat dan bahkan isunya menjadi poros baru bagi negara yang dengan ekonomi yang terbaik, begitu ya. Pernyataan tersebut sama dengan prediksi McKinsey yang mengatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbaik di dunia.